Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku, sidang jemaat Tuhan GGP Ebenezer dimanapun Ibu Bapak Saudaraku berada. Pagi hari ini Sabtu tanggal 28 Maret, saya bersama dengan Ibu Gembala menyapa Ibu Bapak Saudaraku dengan firman Tuhan, seruan yang hebat dan kemurahan yang mengikutinya. Seruan yang hebat yang saya maksudkan adalah jerit tangis dari istana Firaun bersamaan dengan jerit tangis yang keluar dari setiap rumah rakyat Mesir, karena pada malam hari itu Tuhan membunuh anak sulung mereka, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Sahabat, jerit tangis tiada tara karena kematian anak sulung mereka, karena dibunuh oleh Allah yang murka kepada Firaun, yang menghalangi bangsanya untuk beribadah kepadanya. Lalu dilanjutkan dengan kemurahan tiada tara. Yang saya maksudkan adalah kemurahan dari bangsa Mesir, yang untuk mempercepat kepergian bangsa Israel keluar dari tanah mereka, mereka membekali dengan apa yang mereka minta, seperti yang tertulis dalam ayat selanjutnya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati. Ayat 35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menuliskan orang Mesir bermurah hati, sehingga permintaan orang Israel sebelum pergi menuju tanah perjanjian, mereka memberikan apapun juga yang mereka minta. Terapan praktisnya untuk ibu bapak saya dan saudara adalah mari mengingat apa yang dimintakan oleh Firaun. Yang pertama adalah, pergilah, beribadahlah kepada Tuhanmu, engkau beserta dengan seluruh orang Israel. Yang kedua, mohonkan berkat untukku. Untuk itu ibu bapak saudaraku, mari memohonkan berkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, ibu bapak saya dan saudara tetap tenang, menggenapi pesan Tuhan melalui Rasul Petrus yang menulis suratnya. Yang pertama pada pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, tenang. Yang kedua, berdoa. Pertama, tolong doakan Bapak Presiden beserta dengan keluarganya, yang saat-saat ini diperhadapkan dengan saat yang sulit. Belum selesai memikirkan bangsanya keluar dari saat yang sulit seperti ini, dan kemarin bunda tercintanya dipanggil Tuhan, dan itu tentu jadi beban yang tersendiri. Untuk itu
mohonkanlah berkat dan kekuatan untuk beliau beserta dengan keluarga besarnya. Mohonkan berkat juga untuk kelompok-kelompok yang selama ini selalu menyalahkan pemerintah, supaya mereka diberkati Tuhan sekaligus diberikan pencerahan. Yang kedua, berdoalah untuk pribadi-pribadi yang berdiri di garis depan dalam penanganan virus ini, yakni dokter dan para perawat serta tenaga kesehatan yang lain, beserta dengan keluarganya. Demikian juga mohonkan berkat kepada mereka yang menolak kepulangan mereka ke tengah-tengah mereka, karena mereka masyarakat ini takut kalau dokter dan perawat menularkan COVID-19 kepada mereka. Harusnya kita semuanya tahu bahwa yang paling tahu karakter dan sifat dari virus itu adalah dokter dan perawat. Oleh sebab itu, mohonkan berkat kepada para penolaknya sekaligus mohonkan pencerahan. Yang ketiga, mohonkanlah berkat juga kepada aparat keamanan dan aparat pemerintah yang lain yang akhir-akhir ini bekerja dengan sangat-sangat keras untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang selama ini belum mendengar seruan Bapak Presiden untuk social distance maupun physical distance. Mereka tetap saja berkerumun sampai harus dibubarkan. Mohonkan berkat juga kepada tenaga yang selama ini menyemprotkan disinfektan supaya jangan penularannya lebih cepat lagi. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikutnya, mohonkan berkat juga untuk seluruh bangsa dan negara kita. Dan terakhir, supaya virus ini boleh tertangani dengan secepatnya, supaya kita kembali kepada kehidupan seperti biasa, kembali bekerja, kembali sekolah, kembali kuliah, dan kembali beribadah di tempat yang Tuhan sudah kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.